Di sini saya akan menjelaskan nomor 1. Pertanyaannya, jika A vektor sama dengan 2 min 1, B vektor sama dengan 4 min 2, dan C vektor sama dengan min 1, 3, maka panjang vektor D vektor sama dengan A vektor ditambah 3B vektor dikurang 2C vektor adalah, di sini kita udah masukin. Oke, lalu lanjut. D vektor sama dengan A vektor ditambah 3B vektor dikurang C vektor, maka 2 min 1 ditambah 3B vektor yaitu 4 min 2 dikurang 2C vektor sama dengan min 1, 3, maka hasilnya 2 min 1 ditambah 12 min 6 dikurang min 2, 6 sama dengan 16, yaitu hasil dari 2 ditambah 12 dikurang min 2, dan min 13 hasil dari min 1 ditambah min 6 dikurang 6. Maka kita cari panjang vektornya. D vektor sama dengan akar 16 kuadrat ditambah min 13 kuadrat sama dengan, ini hasilnya akar 256 ditambah 169, hasilnya adalah akar 425 atau jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 2, pertanyaannya adalah diketahui titik-titik A 2,4,3 dan B 6,7,3 dan C 4,1,3. Nilai dari A, B, A, C adalah, ini kita masukin AB sama dengan B kurang A, maka B itu 6,7,3 dikurang A yaitu 2,4,3. Yang kemudian hasilnya adalah 4,3,0. AC sama dengan C dikurang A. Maka C-nya 4,1,3 dikurang A 2,4,3. Hasilnya adalah 2, min 3, min 6. Lalu kita kali, ini hasil kali skalarnya yaitu 4 dikali 2 ditambah 3 dikali min 3 ditambah 0 dikali 6. Hasilnya adalah 6 ditambah min 9 ditambah 0, maka hasilnya adalah min 1 atau B. Lanjut ke nomor 3, diketahui tan A sama dengan 4/3, 0 derajat kurang dari A kurang dari 90 derajat, maka nilai cos 3A dikurang cos A adalah, cos 3A dikurang cos A adalah min 2 sin 3A tambah A per 2, lalu sin 3A kurang A per 2. Maka min 2 sin 2A sin A. Lalu min 2 sin A tambah A sin A. Maka hasilnya min 2 sin A cos A ditambah cos A sin A sin A. Sama dengan min 2 sin A cos A sin A. Hasilnya min 4 sin A kuadrat A cos A, maka min 4 4/5 dalam kurung 4/5 kuadrat dalam kurung 3/5, maka hasilnya min 4 dikali 16 dikali 3 hasilnya min 192 per 25 dikali 5 hasilnya 125 atau jawabannya adalah A. Ya, lanjut ke nomor 4, soalnya adalah suatu lingkaran berpusat di titik 2,5 dan menyinggung sumbu X. Tentukan persamaan lingkarannya. Nah, karena dia menyinggung sumbu X, maka jari-jari lingkarannya adalah 5. Lalu kita masukin di sini, dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat, maka hasilnya adalah jari-jari kuadrat. Lalu X dikurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 5 kuadrat, hasilnya adalah 5 kuadrat. Maka X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat dikurang 10Y ditambah 25, hasilnya adalah 25. Lalu maka X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 10Y ditambah 4 adalah 0. Maka hasilnya adalah A.
Lalu kita masuk ke soal nomor 5. Pertanyaannya adalah lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AX ditambah 2BY ditambah C sama dengan 0 melalui titik asal serta titik-titik dalam kurung 1,3 dan 5,5, maka persamaan titik tersebut adalah di sini kita menggunakan metode substitusi. Nah, kita cari dulu satu-satu. 0,0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2A dalam kurung 0 ditambah 2B dalam kurung 0 ditambah C sama dengan 0. Lalu 1,3 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2A dalam kurung 1 ditambah 2B dalam kurung 3 tambah C sama dengan 0. Lalu maka dapat 2A ditambah 6B ditambah 10 sama dengan 0. Lalu 5, 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 2A dalam kurung 5 ditambah 2B min 5 sama dengan 0. Maka 10A ditambah 10B ditambah 50 sama dengan 0. Di sini kita kurangin antara 10A ditambah 30B tambah 50 sama dengan 0. Kita kurangin dengan 10A ditambah 10B ditambah 50 sama dengan 0. Maka hasilnya 40B sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Maka 2A ditambah B dalam kurung 0 ditambah 10 sama dengan 0, maka A-nya itu min 5. Lalu kita dapat X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X sama dengan 0 atau jawabannya B. Lalu kita lanjut ke nomor 6, persamaan garis singgung suatu lingkaran dalam kurung X dikurang 2 kuadrat ditambah dalam kurung Y ditambah 6 kuadrat sama dengan 25. Jika titik singgungnya T dalam kurung 5,2, maka hasilnya adalah, kita pakai rumus persamaan garis singgung. X1 dikurang A, X dikurang A ditambah Y1 kurang B, Y dikurang B sama dengan jari-jari kuadrat. Maka 5 dikurang 2, X dikurang 2 ditambah min 2 ditambah 6, dan Y ditambah 6 hasilnya adalah 25. Lalu 3 dalam kurung X dikurang 2 ditambah 4 dalam kurung Y ditambah 6, maka hasilnya adalah 25. Lalu 3X dikurang 6 ditambah 4Y ditambah 24 hasilnya adalah 25. Lalu 3X ditambah 4Y ditambah 18 sama dengan 25. Dan yang terakhir 3X ditambah 4Y sama dengan 7. Maka ini hasilnya dan jawabannya adalah opsi C. Lalu kita masuk ke nomor 7. Diketahui suku banyak PX sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 dan QX-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah X ditambah 2. Maka hasil dari PX dikurang QX sama dengan di sini kita masukin PX dan QX-nya. PX-nya tadi X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2, dan kita masukin QX-nya 3 pangkat X pangkat 3 ditambah X tambah 2, maka kita kurangin, hasilnya adalah X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 4, maka hasilnya adalah C. Jadi untuk yang nomor 10 di sini sudah diketahui kalau P-nya itu 5X, L-nya 2X plus 6, T-nya 3X plus 9, V-nya 81.000. Untuk mencari nomor 10 ini kita menggunakan rumus V sama dengan P kali L kali T. 81.000 sama dengan 5X dikali 2X plus 6 dikali 3X plus 9 sama dengan 10X pangkat 2 ditambah 30X, terus kita turunin yang 3X plus 9-nya. Lalu kita kalikan pelangi antara keduanya, 81.000 sama dengan 30X
pangkat 3 ditambah 90x pangkat 2 ditambah 90x pangkat 2 ditambah 270x. Dan di sini kita turunin lagi 81.000 sama dengan 30x pangkat 3 ditambah 180x pangkat 2 itu dari 90x pangkat 2 ditambah 90x pangkat 2 lalu ditambah 270x. Karena biar gampang di sini sama-sama dibagi 30. Jadi 27.000 sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 ditambah 9X. Lalu bawahnya kita mencari perkalian yang hasilnya 9X. Itu di sini X sama dengan X dalam kurung X plus 3 dikali X plus 3. Lalu hasilnya itu X akar 3 ditambah 6X akar 2 ditambah 9X dikurang 2700 sama dengan 0. Karena dia berpindah jadi nilainya 0. Lalu X-nya ini udah ketahuan 12, jadi tinggal kita substitusiin aja. P sama dengan 5X, 5X di sini X-nya sudah bernilai 12. Jadi 5 dikali 12 itu 60 cm, luasnya 2X plus 6, X-nya diganti 12 jadi 2 dikali 12 ditambah 6 itu 30 cm, dan tingginya 3X plus 9 sama dengan 3 kali 12 tambah 9 itu 45 cm. Jadi jawabannya A 60 cm, 30 cm, dan 45 cm. Nomor 11, di sini soalnya limit X mendekati 0 sama dengan 2 sin kuadrat 2X per 3X kuadrat. Jadi limit X mendekati 0 sama dengan 2 dikali sin 2X dikali sin 2X. Kenapa di sini 2 kali? Karena di sini sin 2X-nya ini kuadrat. Jadi per 3 dikali X dikali X. Karena X di sini kuadrat, jadi kita jabarin aja. Lalu limit X mendekati 0 sama dengan 2 per 3 dikali sin 2X per X dikali sin 2X per X. Sama dengan 2 per 3 dikali 2 dikali 2. Sama dengan di sini hasilnya 8 per 3. Nomor 12, soalnya limit X mendekati min 2 sama dengan A dikurang 2 cos dalam kurung X plus 2 per X kuadrat ditambah 4X ditambah B. Di sini kita pertama-tama mencari nilai A-nya dulu. Nilai A sama dengan 2 cos X plus 2. Karena X-nya ini bernilai min 2, jadi kita substitusikan. 2 dikali 0 dikali min 2 ditambah 2, yaitu 2 dikali 0 dikali 0 sama dengan 2 dikali 1, hasilnya 2. Jadi nilai A-nya itu 2. Lalu kita mencari nilai B-nya dengan cara mensubstitusikan X kuadrat ditambah 4X ditambah B sama dengan 0. Jadi min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 ditambah min 2 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 6 sama dengan hasilnya 4. Jadi nilai di sini A-nya 2 dan B-nya itu 4. Jadi untuk nomor 13, limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat min 6X tambah 5 dikurang 3X plus 2. 3X plus 2 nya ini kita akarin dan kita jadiin kuadrat. Jadi akar 9X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 dikurang akar 3X plus 2 pangkat 2. Jadi kita turunin akar 9X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 5 dikurang, ini hasilnya sama, jadi akar 9X
pangkat 2 dikurang 6X ditambah 5, dan rumusnya adalah B dikurang P per 2 akar A sama dengan min 6 dikurang 12 per 2 akar 9 sama dengan min 18 per 6. Kalau kita perkecil lagi ini hasilnya 3. Jadi jawaban yang B. Sini nomor 14, limit X mendekati tak hingga sama dengan X dikurang cos X per X sama dengan X dikurang cos X itu 1 per X-nya di sini 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Nomor 15, Fx sama dengan cos 3X. Turunan dari cos itu sama dengan min sin 3X terus dikali 3 sama dengan min 3 sin 3X. Nomor 16, Fx sama dengan cos pangkat 3 dalam kurung 2X pangkat 2 dikurang 1. Turunannya sama dengan 3 dikali cos pangkat 2X kuadrat min 1 dikali turunan dari cos di sini kan min sin. Jadi min sin dalam kurung 2X pangkat 2 dikurang 1 dikali 4X. Lalu di sini jawabannya min 12X itu dari 3 dikali 4X sama dengan min 12X dikali cos kuadrat dalam kurung 2X kuadrat min 1 dikali sin 2X kuadrat min 1. Soal nomor 17, grafik fungsi Y sama dengan sin 2X plus 30 akan naik pada interval Y sin 2X plus 30, Y aksen cos 2X plus 30 kali 2 cos 2X plus 30, Y aksen lebih dari 0 sama dengan 2 cos 2X plus 30 lebih dari 0, cos 2X plus 30 lebih dari 0. Min 120 plus K 360 kurang dari 2X kurang dari 60 derajat plus K 360. Min 60 plus K 180 kurang dari X kurang dari 30 K 180. Jadi dimasukin ke rumus, K-nya itu cuma 0 dan 1. Setelah digambar, 0 derajat kurang dari X kurang dari 30 atau 120 kurang dari X kurang dari 210 derajat. Soal yang ke-20, peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu. NS-nya itu 36, NA-nya 6, PA-nya jadi 1 per 6. R-nya 3, R-nya 1, Q-nya 5 per 6. Masuk ke rumus. 3 faktorial, 2 faktorial dikali 1 dikali 1 per 6 dikali 25 per 36. Jadi 1 per 2 dikali 25 per 36 hasilnya 25 per 72 yang A jawabannya. Nomor yang ke-21, sebuah koin dilempar 5 kali, peluang mendapatkan sisi gambar tepat 3 kali. N-nya 5, PA-nya 1 per 2, X-nya 3, N-nya 5. Masuk ke rumus. 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 per 8 dikali setengah akar 2. 4 kali 5 kali 4 kali 3 per 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 1 per 8 dikali 1 per 4. 5 dikali 4 per 2 dikali 1, 2 dibagi 4 hasilnya 2, jadi 1 per 32 sama dengan 10/32 yang E. Nomor 23, titik potong grafik fungsi logaritma fx. 5 log 2x min 7 dengan sumbu x. Sumbu x itu sama aja kayak fx sama dengan 0. Jadi 2x min 7
lebih dari 0, 2x min 14 lebih dari 0, 2x lebih dari 14 sama dengan lebih dari 7. Jadi 5 log 2x min 7, 5 log 1. 2x min 7 1, 2x min 14 1, 2x min 15. 15 itu dari 14 ditambah 1 jadi 15. X 15 per 2. Jawabannya 15 per 2 sama 0. Soal nomor 24, himpunan penyelesaian dari 3 cos x plus 4 sin x sama dengan 2,5. A nya 3, B nya 4, C nya 2,5. Setelah dimasukkan ke rumus, jadi 3 cos x plus 4 sin x sama dengan 2,5 dapat disamakan dengan 5 sin x plus tan 4 per 5 sama dengan 2,5. Jadi sin x plus 4 per 3 sama dengan 2,5 per 5. Sin x plus tan 4 per 3 sama dengan 0,5 sama dengan x plus tan 4 per 3 sama dengan 30 derajat. X plus tan 4 per 3 sama dengan 150. Jadi hasilnya 50 dan 90. Nomor 28, diketahui x nya 1, 2, y nya 4 dan 10. Fungsi fx yang memenuhi adalah fx sama dengan 3x plus 1, jawabannya D. Soal yang ke-30, nilai x yang memenuhi persamaan 3 log 3x sama dengan 1, 3 log 25 adalah 3 log 3 dikali 3x plus 1 sama dengan 3 log 25. A log fx sama dengan A log p. Jadi rumusnya itu p nya harus bersyarat, yaitu fx lebih dari 0. Jadi 3 log 3x plus 1 sama dengan 3 log 25. Jadi masuk ke rumusnya itu fx sama dengan p. 3x sama dengan 1 plus 25. 3x sama dengan 25 dikurang 1. 3x sama dengan 24x. 24 per 3 hasilnya 8. Jawabannya yang C. Supaya membuktikan kalau fx nya itu lebih dari 0, jadi fx sama dengan 3x sama tambah 1 sama dengan 3 dikali 8 dikali 1 hasilnya 24 tambah 1 yaitu 5. Jadi fx nya itu 8 sama dengan 25. Jadi lebih dari 0 nya 25. Terima kasih.